Tiga peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa pertama, kelahiran bayi Siddhartha, terjadi tahun 623 sebelum Masehi. Kitab suci mencatat demikian. Ketika tiba saat untuk melahirkan, Ratu Mahamaya meminta izin kembali ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, Ratu melewati Taman Lumbini yang penuh dengan bunga indah dan harum yang tumbuh di pohon sala. Melihat pemandangan itu, timbul keinginan Ratu untuk singgah. Ratu mendekati pohon sala besar itu dan berniat untuk memegang dahan pohonnya. Dan itu pun bergerak turun ke bawah sehingga terjangkau oleh Ratu. Tiba-tiba Ratu merasakan getaran akan melahirkan. Para pengiring membuat tirai di sekeliling Ratu. Dalam keadaan berdiri, Ratu melahirkan. 4 dewa Mahabrahma datang dengan jala emas dan menerima bodhisattva yang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bodhisattva atau bayi Siddhartha berdiri dan berjalan 7 langkah. Di setiap tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Bodhisattva atau bayi Siddhartha memandang sekeliling dan berkata, "Akulah pemimpin dunia. Tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada kelahiran lagi bagiku." 35 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha menjadi Buddha tahun 588 sebelum Masehi. Setelah mengarahkan Mara atau setan, Pertapa Siddhartha mencapai kebijaksanaan untuk dapat melihat kelahiran-kelahirannya terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan untuk dapat melihat kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian Pertapa Siddhartha mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memperoleh penerangan agung. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya terang penuh kebahagiaan. Kini Pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunga dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan damai. Peristiwa ketiga, Sang Buddha mencapai parinibbana atau wafat terjadi tahun 543 sebelum Masehi. Sesak sebelum mencapai parinibbana atau wafat, Sang Buddha bersabda, "Segala sesuatu yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh." Setelah itu dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan, Sang Buddha memusatkan pikirannya dalam meditasi sehingga akhirnya mencapai parinibbana atau wafat. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi hebat. Di angkasa terdengar petir sambar menyambar. Umat Buddha dan para Buddha yang batinnya masih belum terbebas merasa sangat sedih. Mereka menangis terseduh-seduh karena merasa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan mereka. Tetapi mereka yang telah terbebas dengan penuh kesadaran merenung, segala sesuatu yang tercipta adalah tidak kekal. Bagaimana mungkin hal ini tak akan terjadi?
kita renungkan 3 peristiwa itu yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus dan segenap umat Buddha dan para simpatisannya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, di saat kita bersama-sama memperingati, mengenang 3 peristiwa penting yang sering disebut oleh umat Buddha Trisuci Waisak, dan pada tahun ini 2567 tahun Buddhis di tahun 2003. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Tadi kita bersama-sama ya menyiram bayi Siddhartha. Ini adalah tradisi dari Buddha, tradisi Mahayana. Dalam tradisi Buddha Mahayana diperingati di saat Waisak ya, itu memandikan atau menyiram bayi Siddhartha ya. Sebetulnya tradisi ini atau kelahiran bayi Siddhartha ini terjadi pada tanggal 8 bulan 4 yang lalu ya, dalam tradisi Mahayana. Dan juga ada beberapa tanggal-tanggal yang lain, tanggal kelahiran, penerangan, dan wafatnya. Ternyata di antara sekte dan aliran yang ada di dalam agama Buddha itu berbeda-beda tanggal dan bulannya. Ya, di saat memperingati kelahiran juga demikian. Kelahiran bayi Siddhartha, tanggalnya setiap sekte atau aliran ternyata ada yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda padahal tokohnya, orangnya satu, diperingati secara berbeda-beda tanggalnya? Jawabnya karena Pangeran Siddhartha tidak mempunyai akte kelahiran. Ya. Ya. Kalau beliau mempunyai akte kelahiran pasti patokannya sudah pasti ya. Ternyata ini terjadi bukan saja di tokoh agama Buddha, tokoh Buddha saja, di tempat-tempat lain, di tokoh-tokoh yang lain ternyata sama saja juga. Bisa tanggal yang berbeda ya. Contohnya saja ada yang memperingati tanggal 25 Desember. Itu kan meyakini itu tanggal kelahiran. Itu padahal bukan tanggal kelahiran, tanggal peringatan. Ya beda tanggal peringatan dengan tanggal kelahiran. Ada tokoh yang lain juga berbeda-beda. Karena memang zaman dahulu mungkin belum ada pendaftaran ya, untuk anak-anak yang baru lahir langsung untuk mendapatkan akte kelahiran. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, kalau punya anak dan cucu segera mungkin diurus akte kelahirannya ya. Ya, biar kelak itu mudah sebagai patokannya tanggal berapa ya, bulan berapa kelahirannya ya itu. Ya. Di saat kelahiran bayi Siddhartha ini ya, ternyata banyak hal-hal yang unik ya, hal-hal yang aneh di luar kebiasaan bayi-bayi pada sebelumnya. Tadi Bapak Ibu di saat meditasi saya bacakan tentang cuplikan riwayat kelahiran bayi Siddhartha. Ya, di situ. Ya, dikatakan tadi bayi begitu lahir ya langsung bisa berjalan 7 langkah di atas bunga teratai. Ya. Kalau bayi saat ini Bapak ada cerita seperti ini, Bapak Ibu percaya? Bayi lahir langsung berjalan, langsung bisa omong, percaya? Tidak percaya. Saya pun sendiri tidak percaya. Ya. Bagaimana kalau terjadi kehidupan dulu terhadap bayi Siddhartha? Bapak Ibu percaya? Oh, tidak tahu juga karena sudah kejadian sudah berlalu. Ya. Jadi penjelasan-penjelasan tentang agama Buddha atau bayi Siddhartha ternyata kita mendapatkan 2 penjelasan dari 2 sumber yang berbeda. Yang pertama dari kitab suci Tripitaka, yang kedua dari legenda India. Legenda India ya. Jadi
ada beberapa juga cerita-cerita di Indonesia itu bukan berdasarkan cerita nyata, tapi berdasarkan legenda-legenda India. Apakah ada manfaatnya legenda itu? Tetap ada. Kalau di Indonesia yang populer legenda, ya Bapak Ibu percaya enggak legenda ini? Candi Borobudur, Candi Prambanan atau Candi Sewu itu katanya dibuat, ya dibikin selama semalam. Ya, selama semalam. Bandung Bondowoso yang bikin itu, ya. Itu. Bapak Ibu percaya? Enggak percaya juga, ya. Tapi ada cerita itu dibikin semalam, ya. Ya, dibikin semalam, ya. Demikian pula cerita riwayat kehidupan Sang Buddha ini ternyata sumbernya ada dua, yaitu berdasarkan kitab suci Tripitaka dan legenda India. Kebanyakan legenda-legenda itu ceritanya itu seolah-olah itu dilebih-lebihkan, ya. Contohnya bayi biasanya lahir kan tidur terus, ini langsung bisa berjalan, bisa ngomong. Itu kan cerita-cerita yang dilebih-lebihkan, ya. Ada juga kitab-kitab suci yang lain pun juga ceritanya itu kebanyakan dilebih-lebihkan, ya. Jadi bayi tadi ya bisa berjalan di atas bunga teratai selama sebanyak 7 langkah. Pernahkah ada pertanyaan yang kritis, kenapa jalannya kok 7, tidak 6, tidak 8? Kan bisa juga kok 7, kok pakai angka 7, ya. Ada yang memaknai sebagai firasat bahwa 7 hari itu mamahnya akan meninggal, ibunya Dewi Mahamaya akan meninggal. Ada lagi yang memaknai karena setelah dewasa nanti ya Bayi Siddhartha akan mengajarkan 7 faktor penerangan agung, ya. Ada macam-macam, ya, itu. Jadi 7 langkah, ya, sebanyak 7 langkah. Apa saja tadi yang dikatakan oleh Bayi Siddhartha ini ketika mengatakan inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran lagi bagiku. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebuah tekad. Hendaknya kita sebagai umat Buddha bertekad bahwa kelahiran saat ini adalah kelahiran yang terakhir. Jangan pernah berkeinginan untuk terlahir kembali. Sebab kalau terlahir kembali kita akan menderita. Menderitanya kenapa? Seseorang begitu lahir pasti akan sakit dan akan mati. Ya. Bagaimana untuk menghentikan lahir, sakit, dan mati? Yaitu mempraktekkan ajaran Sang Buddha yang terdiri dari jalan tengah, sila, samadhi, dan panya. Ini resepnya bagaimana kita bisa mengatasi kelahiran-kelahiran kembali, ya, itu bertekad, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peristiwa berikutnya adalah peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha ketika berumur 35 tahun bisa mencapai penerangan sempurna. Apa yang dimaksud dengan penerangan sempurna? Bertapa selama 6 tahun, ya, di hutan Uruvela, terus mencapai penerangan sempurna. Apa kemampuan yang dimiliki oleh Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna? Yang pertama, Sang Buddha atau Pertapa Siddhartha itu mempunyai kebijaksanaan untuk mengingat kelahiran-kelahirannya, kelahiran-kelahiran yang dulu. Kita diingat semua. Berbeda dengan kita yang di sini, ya jangankan kelahiran yang dulu. Wong 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan yang lalu saja belum tentu ingat kok. Jangankan 1 minggu, 1 jam belum ada saja tidak ingat kok. Iya. Coba yang bisa cerita tadi, yang saya bacakan tadi. Ada yang bisa cerita? Belum ada 1 jam itu. Tapi ya Pertapa Siddhartha yang telah mencapai penerangan sempurna mampu mengingat kelahiran-kelahirannya terdahulu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga mampu mengingat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk lain sesuai dengan perbuatan-perbuatannya masing-masing. Misalnya saja ditunjukkan orang ini kelahiran seperti ini dulu di mana, kok kenapa hidupnya susah, kok menderita, ini kok mudah. Itu bisa menjawab Sang Buddha berdasarkan daya ingat yang telah dimiliki oleh Pertapa Siddhartha yang telah mencapai penerangan ini. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang ketiga, mampu menyingkirkan kekotoran-kekotoran batin.
Inilah kemampuan Sang Buddha yang diperoleh beliau ketika mencapai penerangan sempurna. Kemudian peristiwa yang ketiga Bapak Ibu, setelah beliau berusia kurang lebih 80 tahun, Sang Buddha wafat. Sesuci apapun ya, orang pasti akan mengalami kematian. Belum pernah ada orang yang bebas dari kematian. Setiap orang yang pernah dilahirkan, mau atau tidak mau, ya cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian karena sudah menjadi hukum abadi, hukum alam. Di saat kita memperingati 3 peristiwa penting ini, kita hendaknya termotivasi, tergugah semangatnya agar kita hidup sebaik mungkin, agar bisa mengatasi kelahiran-kelahiran, dan seandainya kelahiran kembali di alam-alam bahagia, alam-alam surga, dan bisa merealisasi nibbana dengan mudah, dengan cepat. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami Biku ya dari Sangga Agung Indonesia mengucapkan selamat ya merayakan Trisuci Waisak tahun 2567. Semoga Anda berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Ya. Hari ini